Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak-bapak jamaah yang mau ngaji mungkin bisa coba maju ke depan, kita lebih merapat. Yang di belakang bisa maju lagi. Nanti. Alhamdulillah tidak terasa. Jazakallah khairan Ustaz yang sudah hadir setelah setahun ya Ustaz. Masya Allah. Kita baru mulai lagi di tahun 2026, insyaallah. Sekaligus jemaah sekalian, kita akan memasuki bulan Ramadan, dan alhamdulillah di setiap kajian seperti ini jarang-jarang kita ketemu gitu ya, yang setiap pekan mungkin bapak-bapak yang masih punya aktivitas gitu ya, kita ketemunya di masjid ini, alhamdulillah gitu, dengan Pak Bowo dan bapak-bapak yang lain. Sebenarnya Masya Allah gitu ya, kita bisa saling bersua yang sudah senior Pak Mudakir ya Pak ya. Dan saya nggak mau sebutin satu-satu Pak Sauni dan yang lainnya, kira-kira Insya Allah saya masih hafal sebagian besar jamaah. Dan kami harap gitu ya, para jamaah sekalian bisa saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Tetangga saya, Pak Bambang, Pak Suyundana, dan yang lainnya, Masya Allah gitu. Atas kehadirannya kita sama-sama maksimalkan ya, kajian-kajian di sekitar kita. Ada yang tetangga Ustadz ya, Pak Udi, Masya Allah ya. Hadir ya. Kita saling maksimalkan untuk hadir di kajian-kajian seperti ini, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini gitu ya, seperti tadi kami sampaikan, setelah sekian lama kita libur, insya Allah kita akan mulai kembali. Dan jemaah sekalian, insya Allah kira-kira 1,5 bulan lagi, kurang dari 1,5 bulan lagi kita akan memasuki Ramadan, dan kita berharap semoga ini diantara menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya, sehingga mari ya, kita isi sisa-sisa waktu yang mudah-mudahan kita semoga disampaikan dengan Ramadan ini dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di saat ini, di waktu yang kita coba ikuti bersama ini, insya Allah kita akan kaji bersama dengan Ustaz Ahmad Basir terkait dengan bagaimana kita menyambut Ramadan. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat yang karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, di majelis terbaik, itu majelis ilmu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan
sunnah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hanif tadi, bahwa tidak lama lagi insyaallah taala kita akan memasuki bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang saleh terdahulu, itu bulan Ramadan. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga sekarang sedang berada di bulan suci. Itu bulan apa? Awas jawab Januari insyaallah. Bulan Rajab. Di bulan Rajab, bahkan sudah 10 hari terakhir di bulan Rajab, sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Rajab. Kita tahu bersama Syahrul Rajab, bulan Rajab di antara Ashhurul Hurum, di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan termasuk bulan suci pula. Jadi bukan hanya Ramadan, tapi di antara di bulan Rajab. Ashhurul Hurum sebagaimana kita ketahui ada 4, Thalathul Mutawaliyat, 3 secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian Rajabul Mudhar, Rajab suku Mudhar. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dan termasuk bulan suci bulan. Di mana ketika seseorang beramal saleh pada 4 bulan ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ketika seseorang berbuat dosa dan kemaksiatan, maka dosanya akan jauh lebih keras siksa dan azabnya. Alhamdulillah. Nah, seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zar'. Bulan Rajab adalah bulan menanam benih. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Suqi Zar'. Dan bulan Sya'ban, nanti 1 bulan setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu bulan menyiram tanamannya. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadiz Zar'. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasil. Wa man lam yaghris fi Rajab, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, wa lam yasqi fi Sya'ban, dia tidak menyiram tanaman di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Kemudian apa yang mau dia tuai panennya di Ramadan? Apa maksudnya, ikhwan? Ternyata para ulama mempersiapkan diri mereka, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal saleh mereka itu bukan di 1 Ramadan mulainya, tapi semenjak bulan Rajab ini. Mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk memasuki Ramadan, agar mereka sukses di Ramadan. Karena kita tahu bersama, kalau ingin sukses di satu kejuaraan lah misalnya, apakah mungkin tidak ada persiapan? Atlet yang kemarin mungkin SEA Games dan seterusnya, apakah mungkin tidak ada persiapan, tidak ada latihan, ketika nanti ada turnamen ikut langsung juara emas gitu? Nggak bisa, harus ada persiapannya, bahkan persiapannya lama. Tanda kutip, Ramadan itu mungkin bisa kita katakan perlombaannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang semua pesertanya itu semuanya pasti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini, itu pesertanya. Yang kalau mereka lulus, mereka akan dapatkan medali ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Itu inti Ramadan. Itu sama dengan dari Ramadan, itu output dari Ramadan, itu hasil dari Ramadan, menjadikan kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah mungkin tidak ada persiapan? Lihat, subhanallah. Maka para ulama terdahulu, salah satunya Imam Abu Bakar Al-Balkhi, itu mengatakan bahwa bulan Rajab ini bulan menanam benihnya nih. Menanam benihnya nih. Mulai kita perbanyak tilawah Al-Quran kita, mulai kita biasakan untuk sholat malam walaupun sebelum tidur. Walaupun apa? Sebelum tidur misalnya, begitu. Karena tarawih itu setelah Isya langsung apa? Sholat, begitu. Itu sholat malam yang dimajukan, yang diawalkan ketika Ramadan, begitu. Kemudian apa? Sedekahnya, mulai sedekah sedikit demi sedikit, gitu ya. Dan amal-amal soleh yang luar biasa banyak nih, yang kita bisa lakukan. Kita mulainya di Rajab ini, menanam benih. Nanti di Sya'ban naikin lagi tuh kualitas dan kuantitasnya, baca Qur'annya, sedekahnya, sholat malamnya,
Sehingga ketika Ramadan datang, syahrul hasadi, itu bulan panen. Bulan panen. Kenapa? Karena kalau seseorang baru memperbanyak amal soleh di satu Ramadan, pasti akan berbeda hasilnya ketika orang itu sudah membiasakannya di sebelum Ramadan. Pasti beda hasilnya. Contoh, tilawah Al-Quran Al-Karim, baca Al-Quran Al-Karim. Ketika Ramadan, Masya Allah, kita bisa berkali-kali mungkin khatam. Minimal paling nggak sekali khatam, gitu. Minimal pasti Insya Allah lebih banyak daripada selain Ramadan. Betul ya? Apakah mungkin kemudian ketika satu Ramadan baru memperbanyak tilawah Al-Quran itu akan sama hasilnya dengan orang yang dari sekarang ini, dari bulan Rajab mulai memperbanyaknya? Biasanya 1 halaman jadi 2 halaman, biasanya 2 halaman jadi 3 halaman, 4 halaman, 5 dan seterusnya. Mulai memperbanyak setiap hari, ditingkatkan, sehingga dengan kebiasaan tersebut ketika masuk Ramadan itu akan terbiasa insya Allah. Apa kata kita ngomong? Nggak bisa karena biasa. Subhanallah. Orang yang contoh tadi, orang yang tidak terbiasa memperbanyak baca Al-Quran ketika sebelum Ramadan, ketika satu Ramadan baru memperbanyak baca Quran, Masya Allah. Kira-kira gimana tuh? Muapnya berkali-kali. Kenapa tanpa disadari ngerukyah diri sendiri guys? Kemudian ada lagi ya, ngantuk, betul ya? 5 menit. Karena lama banget, sudah banyak banget baca Quran. 5 menit, betul ya? Orang gak ada persiapan berarti ya. Orang yang gak ada persiapan tiba-tiba bangun malam jam 2, besoknya sakit, betul ya? Persiapan, ikhwan, bulan ketaatan, bulan yang penuh diberikan keberkahan oleh Allah luar biasa. Bulan yang Allah Azza wa Jalla berikan keutamaan yang luar biasa. Yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Nasai, "Ataakum syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Ataakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa kepada kalian di dalam bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Allah Azza wa Jalla membuka pintu-pintu surga pada bulan Ramadan tersebut. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah Azza wa Jalla menutup pintu neraka pada bulan tersebut. Wa taghullu fihi maradatus syayatin. Dan para syaitan yang durhaka, gembong-gembong syaitan yang durhaka itu dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, dipenjara. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Di dalam bulan tersebut ada satu malam, yang satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan Ramadan itu, maka dia telah terhalangi dari kebaikan yang luar biasa banyaknya. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, maka dia telah terhalangi dari banyaknya kebaikan luar biasa. Kenapa? Karena kita lihat betapa banyaknya kaum muslimin, kita sebutkan kaum muslimin, bukan hanya manusia secara umum, kaum muslimin yang ketika Ramadan datang ternyata tidak menambah keimanan, tidak menambah pahala, tidak menambah rahmat Allah kepada dirinya, bahkan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, malah menambah kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada orang ini. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla mengharamkan kebaikan kepada orang ini. Makanya para ulama mengatakan, kalau di Ramadan kita tak bisa diampuni dosa kita, terus di bulan mana lagi Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa kita? Man lam yughfar fi Ramadan lam yughfar siwa. Barang siapa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan, kan dia juga tidak akan diampuni di bulan selain Ramadan. Maksudnya apa? Dengan keutamaan fadilah yang sangat luar biasa pada bulan Ramadan tersebut, dia nggak dapatkan fadilah itu, malah dapatkan tadi itu kesia-siaan, bahkan dosa luar biasa. Itu kan sudah kelewatan. Allah Akbar. Bahasa kita nih, di hadapan kita ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, masih berbuat dosa dan kemaksiatan, kan itu kelewatan. Betul ya? Sama seperti ini. Di mana tempat
dan waktu pelipat gandaan pahala. Di mana tempat dan waktu pelipat gandaan pahala, hati-hati. Tempat dan waktu tersebut dosanya, ketika orang berbuat dosa, azabnya lebih keras. Bahkan sebagian ulama menyebutkan dosanya pun bisa dilipat gandakan. Menurut pendapat sebagian ulama. Dan orang yang cerdas pasti ingin apa? Pahalanya dilipat gandakan, bukan dosanya malah lebih diperkeras oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satunya tidak lain tidak bukan kewajiban bagi diri kita untuk mempersiapkan diri kita ya. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Apa saja sih persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan ketika menyambut Ramadan ini? Yang pertama, persiapan yang pertama disebutkan para ulama, tips yang pertama, kiat yang pertama agar sukses di Ramadan, mengerjakan amal-amal saleh pada bulan Ramadan dalam kondisi iman. Disebutkan para ulama, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan iman di sini. Yang sukses yang pertama di Ramadan mengerjakan kebaikan, ketaatan, amal saleh di Ramadan dalam kondisi iman, yaitu keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri sholat malam, sholat tarawih terutama pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa. Hadis yang lain, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qama, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan sholat dan seterusnya, dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa. Lihat, semuanya syaratnya dua nih. Yang pertama apa? Iman. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan mengerjakan dari puasa, sholat malam, menghidupkan malam ketika Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab? Yang pertama dengan iman. Para ulama menyebutkan bahwa seorang hamba saat mengerjakan amalan-amalan disebutkan di dalam hadis itu harus diiringi dengan keyakinan. Perhatikan ini. Karena iman itu adalah percaya, yakin, keyakinan. Seorang hamba ketika mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan disebutkan dalam hadis, puasa, sholat malam, menghidupkan malam ketika 10 hari terakhir dan seterusnya, itu harus diiringi dengan keyakinan bahwa amalan tersebut merupakan perintah Allah. Yang pertama nih, maksud kata-kata iman, dia harus yakini dalam hatinya amalan-amalan yang saya kerjakan ini Allah perintahkan kepada saya. Allah yang memerintahkan kepada hamba-hambanya. Dia harus meyakini itu, karena iman itu keyakinan. Kemudian yang kedua, maksud dari kata-kata iman di situ kata para ulama adalah kita kerjakan murni, ikhlas dan tunduk kepada Allah. Murni karena ikhlas dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua nih, paling tidak dari sekian banyak para ulama menjelaskan. Yang dimaksud iman di sini, maka dia harus masukkan dalam hatinya keyakinan bahwa semua amal saleh yang saya kerjakan dalam bulan Ramadan, semua amalan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu semua tidak lain tidak bukan adalah perintah yang Allah perintahkan kepada saya. Perintah Allah. Karena ini motivasi terbesar nih, kawan. Saya mengerjakan ini karena perintah Allah. Saya mengerjakan itu karena perintah Allah, karena perintah Allah Rasul, karena perintah Rasul dan seterusnya. Ini motivasi terbesar dalam hidup kita. Kemudian yang kedua tadi apa? Murni mengerjakannya harus karena apa? Ikhlas dan juga ketundukan.
dengan keimanan. Seseorang ketika dia melakukan amal saleh yang dilakukan pada bulan Ramadan itu harus dengan iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Paling tidak dua nih. Dia harus yakin itu perintah yang Allah perintahkan kepadanya, dan itu harus murni ikhlas dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bukan karena ini dipanggil apa? Orang saleh, orang alim, betul ya? Atau seterusnya. Ini kiat yang pertama. Banyak orang subhanallah ketika mengerjakan kegiatan ini mungkin dia anggap remeh. Iman, saya beriman lah, saya beriman. Apa dimaksud iman di sini? Yakin bahwa ini yang Allah perintahkan. Berapa banyak orang-orang yang menjadikan Ramadan itu cuma sekedar ritual keagamaan tahunan aja. Tidak dimasukkan dalam dirinya Allah perintahkan ke kita nih hamba-hambanya. Yang pada hakikatnya Allah nggak butuh hambanya loh. Kalau kita nggak taat akan perintah Allah, nggak rugi sama sekali Allah. Kita yang rugi. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, masa kita nggak nurut kepada Allah? Padahal saya adalah hamba Allah. Saya hamba Allah yang wajib untuk taat, nurut apapun yang tuannya itu Allah Azza wa Jalla berikan perintah ke saya. Dan predikat atau gelar paling terbaik itu Abdullah, Ibadullah. Itu gelar paling terbaik. Jadi bukan profesor, bukan doktor, bukan MBA, bukan LC, bukan BA, bukan. Abdullah, hamba Allah Azza wa Jalla. Dan begitu nikmatnya menjadi hamba Allah. Yang pertama, keimanan. Kiat yang kedua, agar seseorang sukses di Ramadan. Nah tadi itu, setelah iman, yang kedua tadi apa? Wahtisaban, mengharapkan pahala. Berarti dia mengerjakan semua amal saleh yang dikerjakan dalam bulan Ramadan, mau puasa, mau sholat malam, mau sedekah, mau baca Quran, mau i'tikaf, mau apapun itu, berharap akan pahala dan balasan dari Allah. Ini ngomong Nabi SAW. Ngomong Nabi, perhatikan ini. Karena banyak anggapan, terutama di negara kita ini, kalau seseorang beramal soleh berharap surga, kemudian takut akan neraka, itu nggak ikhlas. Ini mana dalilnya? Ini dalil tegas mengatakan iman dan wahtisab. Dengan iman dan juga ihtisab, nggak ada arti lain. Cari itu, para ulama menjelaskan ihtisab itu mengharapkan pahala. Jelas. Maka kiat yang kedua kata para ulama, ketika seseorang mengerjakan seluruh amal saleh yang Allah Azza wa Jalla perintahkan di bulan Ramadan, dia harus berharap. Saya katakan harus, diperhatikan. Dia harus berharap akan pahala dan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dan pahala dan balasan paling tertinggi yang semua kita pasti mengharapkannya. Apa itu? Surga Allah Azza wa Jalla. Pasti itu. Kita beribadah bukan hanya untuk mendapat surga, Ustaz. Bukan karena takut neraka. Terus sebut apa? Saya agar mendapat rahmat Allah. Tayyib, dapat rahmat Allah masuk mana? Masuk neraka? Masuk surga pasti, betul ya? Kok muter-muter ngomong? Maka para ulama menyebutkan ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan iman dan ihtisab, ya, dalam hadis ini, iman dengan keyakinan dari itu, ikhlas dan seterusnya, dan mengharapkan pahala dari Allah. Itu pahala paling tertinggi, paling terbesar, ya surga Allah Azza wa Jalla. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa. Perhatikan. Jadi dia beramal saleh bukan cuma ikut-ikutan. Perhatikan ya. Kenapa tarawih? Ya orang ada tarawih di Ramadan. Kira-kira kayak gini berlangsung berapa lama nih? Nah, seminggu pertama tuh Masya Allah. Makanya masjid banyak kemajuan dalam sholat. Sholatnya udah maju maksudnya dulu. Karena sebenarnya maju udah maju. Kenapa? Ibadahnya cuma ikut-ikutan, bukan berharap agar Allah ampuni dosanya, bukan berharap akan dapatkan rahmat Allah, bukan berharap akan surga, bukan berharap akan pahala, bukan berharap Allah memberikan pemberat dan timbangan amal kebaikan kita ketika nanti ditimbang di mizan. Kalau cuma ikut-ikutan berat ya, berat, gak akan istiqomah itu. Tapi salah satu motivasi terbesar apa? Agar saya masuk surga dan agar saya terhindar dari neraka. Nggak ikut-ikutan, nggak lata. Banyak kaum muslim yang ternyata apa? Beribadah, beramal soleh cuma ikut-ikutan. Alhamdulillah. Perhatikan nih. Ini syarat pertama, kemudian syarat kedua. Kalau dua syarat ini terpenuhi, luar biasa Masya Allah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah
orang-orang dari api neraka Allah. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi pada setiap malam di Ramadan. Pada setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka ini. Allahu Akbar. Itu istimewanya Ramadan ya. Dan itu berlangsung setiap malam. Coba ya. Ketika dia beribadah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari ini Allah Azza wa Jalla bebaskan hamba dari neraka. Mudah-mudahan Allah ada dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke surga. Ini motivasi luar biasa terbesar ya Pak. Ini motivasi terbesar. Orang saleh terdahulu luar biasa. Mereka membaca bagaimana indahnya surga, membaca bagaimana mengerikannya neraka, agar apa? Agar mereka bersemangat untuk mengejar surga tersebut, yaitu beramal saleh, dan agar mereka tidak mendekati kedurhakaan dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla karena takut dengan neraka yang luar biasa. Ya Allah Azza wa Jalla sebutkan ya dalam Al-Quran, Rasul sebutkan dalam As-Sunnah, lengkap detail bagaimana indahnya surga dan bagaimana mengerikannya neraka. Betul ya? Karena manusia ini butuh diiming-imingi dan butuh ditakut-takuti. Sudah diiming-imingi dan sudah ditakut-takuti, ini masih bangor atau bangor? Bandel. Betul ya? Sudah diiming-imingi ini indahnya surga, orang ketika beramal soleh dapatkan surga, beriman, masih tetap banyak yang lakukan. Sudah ditakut-takuti neraka, betul ya? Kalau berzina ini hukumannya, kalau ini masih banyak orang yang melanggar. Betul ya? Terus gimana ya diiming-iming dan gak ditakut-takuti? Subhanallah, perhatikan baik-baik. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan hambanya, Allah tahu bahwa manusia ini memang butuh apa? Butuh dimotivasi, betul ya? Butuh diiming-imingi dan butuh juga dikasih rasa takut. Nah, ini harus seimbang antara khauf dan raja, rasa takut dan rasa ini dua. Kiat yang kedua, tidak lain tidak bukan adalah ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla mengharapkan surga. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa sih tawakal? Apa tawakal? Sandarkan diri. Bersandar kepada Allah. Bersandar orang, nggak ada usahanya. Ikhtiar lah, nggak ada nyandarnya. Makanya para ulama menyebutkan tawakal ini akan sempurna ketika dia menjalani dua rukun. Ini dua rukun tawakal. Salah satunya sedih hilang, tidak akan benar tawakal. Dua rukun dari tawakal, sebagaimana sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, zakat ada rukunnya, umrah, haji ada rukunnya, kan gitu. Rukun yang dikerjakan batal, tidak sah amal tersebut. Nah, tawakal ada dua rukunnya. Yang pertama, rukun pertama namanya akhdul asbab, mengambil sebab. Kalau bahasa kita apa ini? Ikhtiar, usaha. Akhdul asbab, mengambil sebab, berikhtiar atau berusaha. Jadi namanya tawakal berarti tidak boleh menafikan apa? Usaha. Tidak boleh menafikan usaha. Dia dijelaskan. Yang kedua, setelah dia berusaha, tafwidul amr ila Allah. Yang kedua, rukun tawakal kedua, menyerahkan urusannya kepada Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah. Ini dua rukun dari tawakal. Tidak akan pernah sempurna tawakal seorang hamba kecuali ketika dua ini benar. Mengambil sebab, usaha, ikhtiar, menyerahkan urusan kepada Allah. Yang pertama, mengambil sebab, usaha, ikhtiar. Amalan apa ini? Amalan badan. Betul ya? Yang kedua, menyerahkan urusan kepada Allah. Amalan apa ini? Amalan hati. Betul ya? Perhatikan nih. Banyak orang ketika dia bertawakal kepada Allah salah. Contohnya, ketika dia berusaha, berikhtiar, mengambil sebab, tapi hatinya ke usaha ini, bukan kepada Allah. Betul? Padahal ternyata berusaha ini amalan apa tadi? Badan. Betul ya? Antum mau dapatkan rezeki, keluar dari rumah. Keluar dari rumah mencari rezeki, itu kan gitu. Dagang, kerja, dan lain sebagainya. Itu usaha. Ketika seseorang sudah berdagang, berusaha, bekerja, hatinya jangan ke usaha itu, tapi hatinya kemana? Rabbul Alamin. Karena
usaha tadi amalan badan, amalan fisik. Sedangkan menyerahkan urusan kepada Allah itu amalan apa? Hati. Berapa banyak orang-orang kata Imam Ibn Rajab, Allah berikan rezeki luar biasa berlimpah, padahal usahanya sedikit. Dari mana itu? Dari tingkat tawakal, penyerahan hatinya kepada Allah itu tinggi. Nah, ketika seseorang, perhatikan ini, ketika seseorang ingin sukses dalam melaksanakan apapun, salah satunya dalam Ramadan, gak mungkin gak ada tawakal. Banyak orang menyangka tawakal itu cuma masalah dunia doang, dalam masalah karir, naik jabatan, yang paling sering apa? Jodoh, betul ya? Apalagi tuh? Rezeki, betul ya? Dunia ini semua tuh. Padahal antum lihat dalam Al-Quran Karim, berapa banyak ayat-ayat tawakal digandengkannya dengan ibadah kepada Allah. Tawakal digandengkannya dengan apa? Ibadah kepada Allah, amal saleh. Maksudnya apa? Kita tidak akan mungkin bisa beramal saleh dengan benar. Tidak akan mungkin bisa beribadah dengan benar tanpa tawakal yang benar. Jadi kita nggak mungkin bisa sholat yang benar, menghadapi puasa Ramadan aja dengan benar, menghadapi Ramadan dengan benar, sholat malam dengan benar, sedekah dengan benar, untuk ilmu seperti dengan benar, kecuali dengan tawakal kepada Allah. Betul nggak ya, kawan? Antum bisa datang ke sini nih, kalau bukan rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah berikan hidayah kepada kita, nggak mungkin saya bisa ngajar di sini, antum bisa belajar di sini. Tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan hanya perkara duniawi, perhatikan. Kalau ini perkara duniawi, bahkan saya katakan tadi, antum lihat dalam Al-Quran luar biasa banyak ayat. Ketika Allah menggabungkan antara tawakal dengan ibadah amal saleh. Salah satunya Ramadan. Ketika seorang ingin sukses di Ramadan, dia harus tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tadi dua rukunnya. Dia harus berusaha dengan semaksimal mungkin, berarti amalan badan, betul ya? Dan dia harus menyerahkan itu kepada Allah Azza wa Jalla, amalan hati. Bisa dipahami ya, kawan? Perhatikan ya. Usaha contohnya apa? Banyak contohnya. Mempersiapkan badan kita sebelum masuk Ramadan, salah satunya dengan memperbanyak puasa sunnah. Betul ya? Nabi SAW ketika bulan Sya'ban, kata Ummu Salamah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam syahraini mutatabi'ain, yasumu syahraini mutatabi'ain fi Sya'ban wa Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa itu 2 bulan berturut-turut pada Sya'ban dan Ramadan. Ulama khilaf, apakah bulan Sya'ban itu boleh puasa full apa enggak? Karena sebagian ulama menyebutkan maksud dari Ummu Salamah ini, Rasul sangat banyak berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban, sampai-sampai istrinya menyangka kelihatannya Rasul puasa full di bulan Sya'ban. Tapi sebagian ulama membolehkan seseorang puasa Sya'ban itu full. Bayangkan, luar biasa. Ini salah satu persiapan nih, tawakal nih. Persiapan apa? Badan, mempersiapkan badannya. Kalau orang baru 1 Ramadan puasa, sebelumnya nggak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah puasa Ayyamul Bid, nggak pernah puasa Daud, nggak pernah puasa Sunnah Mutlak. Baru 1 Ramadan nih puasa, kira-kira apa yang terjadi? Lemas, asam lambung naik, kepala sakit, betul ya? Ngantuk, wah berbagai macam kan, luar biasa. Tapi kalau dia membiasakan dirinya untuk berpuasa, bulan Rajab nih, masuk nanti bulan Sya'ban perbanyak lagi, masuk Ramadan, biasa. Ini contoh, usaha dalam masalah apa? Berusaha, badan, dari fisiknya. Contoh lain, berbekal bisa, minum apa? Vitamin dan seterusnya. Dan usaha ini bisa macam-macam. Contohnya apa? Mempersiapkan harta, itu pun usaha. Persiapkan harta untuk apa? Beli takjil. Bukan, betul ya? Untuk sedekah ketika Ramadan. Maka mulainya dari sekarang. Sedekahnya, memperbanyak sedekahnya. Bukan di 1 Ramadan. Ini kita usaha semua nih. Betul ya? Amalan fisik maksudnya. Amalan badan semua nih. Nah, ketika seseorang sudah berusaha tadi badannya, kemudian apa? Hartanya, bahkan ilmunya, ini usahanya nih. Dia berilmu nih. Oh, fikih-fikih Ramadan dibaca lagi. Oh, apa saja keutamaan-keutamaan Ramadan, apa hikmah dari puasa Ramadan, yang seterusnya, sehingga masuk Ramadan berilmu. Betul ya? Hatinya juga dia persiapkan usaha nih, memperbanyak apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak baca Quran, tadi diantaranya memperbanyak taubat kepada Allah. Usaha semua nih. Sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, serahkan urusannya kepada Allah hasilnya. Serahkan urusannya kepada Allah. Ini enggak, usahanya kagak, saya serahkan kepada Allah supaya Ramadan saya berhasil. Ini gimana ini? Betul ya? Nggak bisa, subhanallah, ikhwan, nggak bisa. Sebagaimana orang yang
Sebagaimana orang yang ketika mendapatkan harta tapi kemudian apa? Tidak ada usaha yang maksimal, bahkan tidak ada usaha sama sekali, meninggalkan usaha, nggak bisa. Maka saya katakan tadi usaha, baik usaha badannya, dari menjaga badannya, atau usaha hartanya, usaha ilmunya, usaha hatinya, itu berusaha semua, betul ya? Baru kemudian serahkan kepada Allah Azza wa Jalla hatinya. Ini bertawakal kepada Allah, itu maksudnya. Kalau orang sudah benar itu semua, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari orang yang beriman itu. Seorang beriman tidak mungkin disia-siakan. Intasduqillah yasduqka. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah akan berikan apa yang kau cita-citakan. Kita mau sukses di Ramadan, usaha kita maksimal, tawakal kita benar, Allah kasih insyaallah. Ini yang menjadikan ulama salaf terdahulu sangat luar biasa berhasil di Ramadan. Bahkan sebagian mengatakan apa? Ketika masuk Ramadan, seakan-akan satu dengan yang lain itu nggak kenal. Luar biasa. Masuk Ramadan, seakan-akan satu dengan yang lain itu nggak kenal. Karena sibuk dengan ibadah mereka masing-masing luar biasa. Ketika selesai Ramadan, baru kembali seperti semula. Allahu Akbar. Berarti usaha mereka luar biasa, betul? Tingkat ketergantungan mereka pun kepada Allah Azza wa Jalla pun luar biasa. Masya Allah. Ini baru benar. Yang keempat, ya, yang terakhir sukses di Ramadan, memperbanyak tadi nyambung, memperbanyak istighfar dan taubat sebelum Ramadan. Nah, ini tadi mempersiapkan hati sebelum. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Banyak sekali ayat yang memerintahkan seorang hamba untuk selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya ini surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, semurni-murninya taubat. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum. Semoga dengan itu Rabb kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini di antara keutamaan dari taubat. Allah Azza wa Jalla akan memberikan surga. Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa seseorang. Ikhwan, para ulama mengatakan di antara Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, salah satu penyebab terbesar seseorang itu gagal di Ramadan karena banyaknya dosa-dosa yang ada pada dirinya. Sehingga dosa-dosa tersebut menjadikan dirinya malas untuk ibadah. Dosa-dosa tersebut menjadikan dirinya tidak nikmat merasakan ibadah kepada Allah. Tidak nikmat ketika sholat, tidak nikmat ketika di Ramadan. Itu dosa salah satu sebab terbesar dari sekian banyak. Dari sekian banyak sebab, Syekh Sa'di menyebutkan yang menjadikan seseorang tersungkur gagal di Ramadan, penyebab terbesarnya karena dosa yang ada pada dirinya. Yang ternyata dosa itu belum dia istighfar kepada Allah, belum dia taubat kepada Allah, sehingga dosa itu yang menghalangi dirinya untuk sukses di Ramadan. Sehingga dosa-dosa itulah yang menjadikan dirinya tidak merasakan kenikmatan ketika dia beribadah kepada Allah. Puasa, sholat, merasakan kenikmatan sama sekali tidak. Dosa ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya luar biasa bagaimana bahaya yang luar biasa dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Puluhan dampak negatif bahaya ketika seseorang berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin orang melihatnya cuma sepele. Salah ya. Salah semua. Akan betapa banyak orang-orang yang menyepelekan satu dosa tersebut, akhirnya dosa tersebut menjadi apa? Menjadi muhlikat yang membinasakan diri di dunia akhirat. Maka taubat kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar kepada Allah, salah satu yang kita sebutkan tadi itu persiapan hati kita untuk menyambut Ramadan agar kita sukses di Ramadan. Salah satunya ini memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam itu pasti selalu senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Wa
selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu saya buat dosa itu tiap hari. Masa istighfar dan taubat kemana sih? Salah satu yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam zikir pagi petang, apa yang itu? Astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali dalam sehari. Manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, istighfar dan taubatnya 70 sampai 100 kali dalam sehari. Itu manusia yang pasti diampuni dosa yang lama akan datang. Bagaimana dengan kita? Untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali, udah malas Ustaz. Banyak banget 100 Ustaz. Untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi dalam sehari 100 kali, sibuk Ustaz. Subhanallah. Luar biasa. Bagaimana kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terus berikan kemudahan dari kita untuk beribadah kepada Allah, beramal saleh kalau ternyata masih banyak sekali dosa-dosa yang ternyata menghalangi diri kita untuk merasakan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Kiat yang ke-5, membentengi puasa kita atau ibadah kita di Ramadan dari faktor-faktor yang bisa mengurangi keutuhan pahalanya. Ini penting. Membentengi ibadah kita, terkhusus puasa kita di Ramadan dari faktor-faktor yang bisa mengurangi keutuhan pahala. Ini banyak. Ini luar biasa banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan rubba shaimin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Rubba, kata-kata rubba dalam bahasa Arab itu biasanya menunjukkan sesuatu yang banyak, bahkan mayoritas. Rubba shaimin, betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa. Berarti kalau kita artikan mayoritas orang yang puasa. Coba bayangkan, auzubillah. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan bisa mayoritas orang yang berpuasa tidak dapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kok bisa begitu? Macam-macam. Salah satunya apa? Tidak menjaga lisannya, pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya, tubuh semua nih, dan melakukan yang haram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, perkataan yang sia-sia, perkataan dusta, wal 'amal bihi, dan perbuatannya, maka Allah Azza wa Jalla enggak butuh dia menahan dirinya dari makanan dan minumannya. Allah enggak butuh. Dia enggak meninggalkan satu-satu lisan, perkataan dusta. Alhamdulillah min dzalik. Maka para ulama mengatakan dusta ini bukan membatalkan puasa, tapi menghilangkan atau minimal mengurangi pahala dari apa? Puasa kita. Perkataan dusta atau perbuatan-perbuatan yang lain. Contohnya mata kita, mulut kita puasa betul, nggak makan, nggak minum, tapi mata kita nggak berpuasa dari melihat yang haram. Telinga kita nggak berpuasa dari mendengar yang haram. Tangan kita nggak berpuasa dari menzalimi orang mungkin. Kaki kita nggak berpuasa dari melangkah kata-kata yang Allah murkai dan seterusnya. Bagaimana kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ampun dosa-dosa kita dan termasuk orang yang sukses di Ramadan. Nah ini disebutkan para ulama bahwa insyaallah setelah Isya kita lanjutkan, salah satunya adalah membentengi nih puasa kita, amal ibadah kita di Ramadan dari faktor-faktor yang bisa mengurangi keutuhan puasa, bahkan bisa apa? Menghilangkannya. Allah Ta'ala Ustaz. InsyaAllah Ta'ala setelah salat Isya kita akan lanjutkan sedikit, kemudian kita buka sesi tanya jawab sedikit. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatanillah rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang tadi kita sebutkan bahwa yang terakhir kita harus membentengi ibadah kita, terutama terkhusus puasa kita, dari faktor-faktor yang bisa mengurangi
seluruh anggota tubuh kita dari berbuat sesuatu yang haram. Lisan kita, mata kita, telinga kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, dan seterusnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan petuah luar biasa bagusnya. Dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu atau Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif al-Ma'arif. Beliau mengatakan, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaruka wa lisanuka 'ala al-kadhib wal maharim." Seandainya apabila engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga berpuasa. Jadi kalau kita puasa nih, puasa itu berarti menahan apa? Lapar biasa itu ya, haus. Bukan cuma itu, tapi apa? Hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu itu ikut berpuasa. Dari apa? Anil kadhib wal maharim. Dari dusta dan hal-hal yang haram. Kemudian wada'a ba'dal jar. Janganlah engkau menyakiti tetangga. Contoh nih, banyak orang ibadah juga, menyakiti tetangga juga, mengganggu orang lain juga, memutuskan tali silaturahim kepada kerabatnya juga. Alhamdulillah. Waliyakun 'alaika waqar wa sakinah yawma shaumuka. Dan bersikaplah tenang dan berwibawa di hari-hari puasamu. Wala taj'al yawma shaumuka wa yawma fitruka sawa. Dan janganlah engkau jadikan hari puasamu dengan hari tidak berpuasamu itu sama. Nah, subhanallah. Karena na'udzubillah min dzalik tadi, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, salah satunya bahkan berubah kata-katanya, mayoritas orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Lisannya menggibah orang, lisannya berdusta, matanya melihat yang haram, telinganya mendengar yang haram, dan seterusnya. Maka saya sarankan, perhatikan, saya pribadi, ini nih, batasi ini nih. Apa ini? HP, gadget, batasi ini nih. Melihat media sosial, betul ya? Melihat explore, melihat status, bayangkan selalu. Kalau disibukkan dengan ini, berat kita untuk pegang Al-Quran. Disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan di dalamnya ada unsur apa? Dosa. Kalau bisa IG-nya, apalagi itu, TikTok-nya, lock dulu tuh. Sebulan, lock dulu. Sibukkan dengan yang lain dulu, tapi kan melihat ini bos seterusnya, iya kaliannya itu yang bermanfaat biasanya nggak lama. Betul ya? Syaitan biasanya bisikan supaya ngelihat yang tak bermanfaatnya lebih lama, lebih banyak. Oh dulu tuh IG-nya, TikTok-nya, apalagi gitu, Facebook-nya. Tapi kan ini salah satu hal yang bisa luar biasa nih, mengurangi pahala puasa kita, pahala ibadah kita, subhanallah. Terutama media sosial. Wajib kita batasi. Kalau kita nggak bisa batasi, kan bahaya luar biasa. Bahaya. Kalau tuh bila capek-capek kita berpuasa sebulan, kamu tuh bilang ada apa? Subhanallah. Disebutkan para ulama. Kemudian selanjutnya, kiat selanjutnya yang keberapa tuh? Yang keenam, memprioritaskan amalan yang wajib. Memprioritaskan amalan yang wajib, baru setelah itu yang sunnah. Memprioritaskan amalan yang wajib, baru setelahnya yang sunnah. Kenapa? Karena amalan yang wajib ini pasti yang paling dicintai dan pasti yang paling besar pahalanya daripada amalan yang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang paling aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Baru setelahnya, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah. Lihat, setelah yang wajib
Salat ba'diyahnya tidak, contoh ba'di Isya. Betul ya? Ba'di Isya. Yang setahu saya Allah a'lam bissawab, apakah ada khilaf apa enggak? Mungkin ada khilaf ya, saya nggak tahu. Tapi setahu saya, para ulama sepakat mengatakan bahwa salat ba'diyah itu lebih afdal daripada salat tarawih. Mungkin ada khilaf di kalangan ulama, tapi setahu saya yang saya baca dari para ulama, ba'diyah itu termasuk apa? Rutinitas harian, betul ya? Termasuk rutinitas harian, qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjamin seseorang istana di surga, rumah di surga bagi orang-orang yang merutinkan itu semua, menjaganya. Banyak ulama yang mengatakan bahwa ba'diyah Isya itu lebih utama, lebih afdal daripada salat tarawih. Apalagi salat Isya ini berjamaah. Betul ya? Ini sholat Isya ini nggak berjamaah di rumah, habis itu datang tarawih. Ini ajaban ajaib nih. Subhanallah. Karena yang dinajaib nih. Padahal pahalanya kalau kita lihat, jelas sholat wajib lebih besar, masya Allah. So saya katakan sini apa? Pentingnya seorang muslim dan muslimah mengetahui skala prioritas di dalam beribadah. Skala prioritas di dalam dia beramal saleh. Perhatikan baik-baik. Kalau dia tahu skala prioritasnya, maka insya Allah dia akan contoh lain. Pagi dan petang. Pagi dan petang. Ketika seorang Masya Allah, baca Quran, bagus Masya Allah. Tapi para ulama mengatakan pada saat waktu yang mu'aqqat, waktu yang hanya sebentar, hanya itu saja tuh, maka yang paling diutamakan, didahulukan dan paling afdal adalah amal-amal yang berkaitan dengan waktu yang mu'aqqat itu. Contoh, tadi zikir pagi dan zikir petang. Sebelum seseorang baca Quran, selesaikan dulu zikir pagi dan petangnya, karena waktunya cuma itu. Sedangkan baca Quran bisa kapan saja, betul ya? Maka kalau ibadah yang waktunya khusus muakkad tadi itu, maka dikerjakan jelas yang lebih afdal, lebih utama ketika di waktunya itu, di waktunya yang muakkad tersebut. Nah, itu disebutkan para ulama contoh skala prioritas di dalam beribadah. Ini pentingnya ilmu ya. Ini pentingnya apa? Pentingnya ilmu. Contoh lain tadi salat berjamaah. Rasulullah SAW mengatakan man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin. Barang siapa yang salat karena Allah ikhlas selama 40 hari dengan berjamaah, 40 hari dengan berjamaah. Yudrikut takbiratul ula, dia mendapatkan takbiratul ihram imam. Tidak pernah masbuk, tidak pernah telat. Dia dapatkan takbiratul ihram imam. Apa kata Nabi SAW? Kata balahu bara'atan, akan dicatat dia terlepas dari dua hal. Yang pertama bara'atun minan nar, terlepas dari api neraka Allah, terbebas dari api neraka Allah. Yang kedua bara'atun minan nifaq, terbebas dari nifaq, sifat munafik. Bayangkan 40 apa? Hari berjamaah. Lagi-lagi nih 40 hari berjamaah. Itu contoh suatu kewajiban kita. Di sini riwayat Imam Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ini pentingnya seseorang berilmu dan tahu skala prioritas di dalam hal tersebut. Dan yang terakhir, kiat yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa sebanyak-banyaknya kepada Allah mulai dari sekarang. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyaknya. Agar Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita orang-orang yang sukses, berhasil di Ramadan. Doa yang baik sebanyak-banyaknya. Ya Allah, mudahkanlah hamba hatam Al-Quran berkali-kali, bahkan bisa mentadabburi maknanya ketika Ramadan besok ya Allah. Mudahkanlah hamba dalam sholat malam, mudahkan hamba dalam beramal saleh, mudahkan hamba menjadi orang yang bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan, dan seterusnya. Jauhkan hamba dari sifat-sifat yang sia-sia atau amal-amal yang sia-sia, apalagi amal durhaka ketika Ramadan. Seterusnya, doa sebanyak-banyak yang baik-baik kepada Allah. Karena tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa berhasil. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Lihat, wala ta'jiz, dan jangan lemah. 3. Semangat dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, dan jelas semangat untuk mengejar surga. Wasta'in billah, minta pertolongan ke Allah. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri kita, mustahil, tak mungkin. Minta pertolongan ke Allah, sering-sering doa kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan malas secara hati kita, secara fisik kita, dan seterusnya. Dengan itu
ketika Ramadan, mendapatkan predikat ketakwaan ketika Ramadan, dan setelah Ramadan kita tetap jadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Beda ini subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajak pasangan kita supaya bisa mengikuti kajian sunnah? Alasannya sibuk. Yang bertanya siapa berarti mungkin akhwat, ibu-ibu, betul ya? Karena dari belakang selalu. Yang pertama, para akhwat perhatikan. Tunaikan kewajiban kalian, hak kalian diberikan oleh pasangan hidup kalian atau tidak, minta hak kalian kepada Allah. Apa maksudnya? Tunaikan kewajiban ibu-ibu kepada suaminya. Apa kewajiban istri kepada suaminya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Hak dia diberikan oleh suaminya atau tidak, minta itu sama Allah. Oh, ini kalau hidup kita kayak gini, Allah nikmat hidup kita. Jadi ini bukan hanya pasangan hidup kepada siapapun, kerabat, tetangga, orang tua, siapapun. Kewajiban saya apa nih? Kenapa? Karena kewajiban itu yang akan Allah tanya di hari kiamat. Adapun kewajiban orang kepada kita, Allah nggak tanya diri kita. Yang ditanya siapa? Orang itu, betul ya? Kewajiban orang kepada kita berarti kan hak kita, betul ya? Allah nggak tanya. Yang Allah tanya, itu tunaikan kewajiban itu atau kagak? Kan gitu ya? Kita seorang suami, tunaikan kewajiban kita kepada istri kita. Hak kita diberikan atau tidak, kita sama Allah. Itu hidup paling nikmat ya. Tunaikan kewajiban kita kepada tetangga kita memberikan kewajibannya atau memberikan hak kita atau tidak, kita sama Allah hak kita. Allah nggak mungkin zalim bagi hambanya. Kepada kerabat, kepada orang tua, kepada siapapun, kewajiban saya apa? Kenapa saya katakan seperti ini, Pak? Karena banyak saya lihat, subhanallah, mungkin seorang suami yang malas datang kajian dan seterusnya, bisa jadi, saya katakan, bisa jadi karena tidak melihat perubahan yang signifikan dari pasangan hidupnya, salah satu istrinya. Bisa jadi, entah itu istrinya atau suaminya, harusnya apa? Tambah ngaji, tambah berbuat baik kepada pasangan hidupnya, tambah ngaji, tambah berakhlak mulia ke pasangan hidupnya, bukan sebaliknya. Tadi contoh seorang istri bisa tambah ngaji, berarti dia tambah berkhidmat kepada suaminya, tambah melayani suaminya, tambah berbakti sama suaminya, tambah nurut kepada suaminya, nggak pernah suaranya 7 oktav lagi sama suaminya, kan gitu ya contoh. Dia berakhlak mulia luar biasa, sehingga suaminya akan melihat ini ngajinya benar, masya Allah ini. Akhirnya apa? Bisa jadi suaminya yang malu, kan gitu ya. Ngaji di mana sih, saya mau ikut lah. Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi subhanallah, saya katakan bisa jadi ini, karena banyak sebabnya. Bisa jadi seseorang tidak tertarik untuk datang ke kajian karena melihat perilaku orang yang datang ke kajian kok nggak berubah gitu. Makanya lihat subhanallah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan ayahnya Azar, kan ini pembuat patung nih, betul ya? Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan ayahnya dengan mengatakan apa? Ya abadi. Kata-kata abadi itu dalam bahasa Arab beda sama abi, beda sama walidi. Kata-kata abadi itu digunakan dengan gaya bahasa Arab yang sangat santun, sangat lembut. Bayangkan seorang anak mendakwakan ayahnya, yang ayahnya membuat patung, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih mengedepankan tentang akhlak. Betul ya? Ya abadi, wahai ayahku yang sangat aku cintai, itu bahasa. Kemudian apa? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni minka syai'a. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang enggak mendengar, enggak bisa melihat dan enggak bisa berikan manfaat kepada. Jadi Nabi Ibrahim bukan ngajarin ayahnya pertama kali, tapi apa? Melempar pertanyaan, bukan menggurui. Karena kalau
nggak mungkin terjadi dialog. Caranya gimana? Kalau yang kecil, malah kecil yang besar, nanya. Bahasa saya, melemparkan syubhat positif. Jadi nanya, dan pertanyaan tersebut bisa jadi apa? Mengajak berpikir pasangan hidup kita. Nanya, seterusnya deh. Tapi tunjukkan akhlak mulia dulu gitu. Tunjukkan akhlak mulia, khidmat luar biasa, masya Allah luar biasa. Kemudian bertanya, bukan seakan-akan menggurui. Itu contoh. Dan doa kepada Allah Azza wa Jalla yang paling penting. Kenapa? Karena yang punya hati manusia yang mengendalikannya hanya Allah. Dirinya saja itu nggak bisa mengendalikan hatinya. Allah Azza wa Jalla. Karena hati anak Adam berada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kayfa yasha. Allah membolak-balikkan kemanapun yang Allah kehendaki. Sering ketuk pintu langit, minta kepada Allah dan Allah berikan hidayah kepada pasangan hidupnya. Sering subhanallah. Maka coba introspeksi diri yang tadi, para akhwat, para ibu-ibu, dan kita semua pada hakikatnya. Kalau mungkin pasangan hidup kita ternyata belum, Allah berikan hidayah untuk mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba introspeksi dirinya. Ada yang salah nggak sama saya ini? Apakah saya menunaikan kewajiban saya kurang, berkhidmat kepada pasangan hidup saya kurang, dan seterusnya. Doa kepada Allah, tambah tunjukkan akhlak mulia, dan seterusnya, subhanallah, dan seterusnya. Allah Ta'ala. Sedangkan doa ketika masuk dari bulan Ramadan. Para ulama terdahulu ini, kalau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setahu saya tidak ada yang valid dari Sahih dari Nabi SAW. Tapi banyak para ulama kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta keberkahan di dalam bulan Ramadan. Kemudian doa yang ma'ruf yang itu boleh dibaca. Biasanya apa? Apa doa yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin? Allahumma balligh lana Ramadan. Betul ya? Itu boleh dibaca. Kemudian doa juga. Jadi bukan hanya balligh lana Ramadan, Allah sampaikan kami bulan Ramadan, thumma barik lana fi. Kemudian berikan keberkahan pada Ramadan itu kepada kami. Jadi bukan hanya disampaikan umurnya di bulan Ramadan, yang paling penting agar Allah berikan apa? Keberkahan Ramadan kepada dirinya. Karena banyak orang-orang yang Allah sampaikan umurnya ke Ramadan, tapi Allah nggak berikan apa? Keberkahan Ramadan kepadanya. Allahumma balligh Ramadan, balligh lana Ramadan, thumma barik lana fi. Thumma barik lana fi. Dan doa-doa yang lainnya. Tapi setahu saya Allah alam, kalau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya belum pernah temukan dari yang saya tentang masalah tersebut. Tapi para ulama banyak berdoa dengan doa yang baik, dan itu doa itu luas. Boleh insya Allah selama doa tersebut adalah doa kebaikan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sudah malam mungkin ya kawan, untuk mau balik insya Allah ini sudah ada yang lapar, sudah ada pegang perut, sudah ada yang makan ngantuk. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Azza wa Jalla sampaikan umur kita ke Ramadan, dan Allah berikan keberkahan Ramadan dari kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan pendidikan ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Barakallahu fiikum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.